Yang kedua, namanya fitratullah. Fitratullah itu kesucian yang Allah berikan kepada setiap manusia. Manusia yang terlahir itu pasti membawa ajaran agama Islam, walaupun bukan dilahirkan dari orang Islam. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW dimi'rajkan oleh Allah, Rasulullah Muhammad dipertemukan di langit yang ketujuh dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di sana Nabiullah Ibrahim mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Semoga keselamatan atas engkau ya Muhammad. Dipanggil oleh Nabi Ibrahim, Muhammad, wahai anak yang soleh, wahai Nabi yang soleh, wahai Rasul yang soleh. Lalu Rasulullah Muhammad menjawab salam Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim duduk di atas singgasana yang terbuat dari emas. Dan Rasul Muhammad melihat di belakang Nabiullah Ibrahim alaihissalam banyak ruh yang warnanya hijau, bagaikan burung yang warnanya hijau. Mereka berterbangan di belakang singgasana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah Muhammad SAW bertanya, wahai Ibrahim, itu ruh siapa? Nabiullah Ibrahim menjawab, ini adalah arwah-arwah, ini adalah ruh-ruh anak-anak kecil yang belum akil balik. Bayinya siapa saja yang belum akil balik, mereka meninggal dunia, maka ruhnya aku yang menjaganya. Nanti apabila orang tuanya muslim, nanti mereka ruh-ruh anak-anak yang belum akil balik ini akan membawakan minuman dan makanan serta menyambut orang tuanya di pintu surga dengan kalimat salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita umat Rasulullah Muhammad SAW umat yang terbaik, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada kelompok-kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka umat Rasulullah Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, umat yang punya jaminan surga. Ada sebuah hikayat dikisahkan, ada orang yang merasa dosanya paling besar di dunia ini. Ada seorang yang menangis di samping rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Ada suara orang menangis terseduh-seduh. Lalu sahabat Umar keluar dan bertanya kepada orang itu, wahai, mengapa engkau menangis di samping rumahku dengan keras? Orang itu menjawab, wahai Umar, aku adalah orang yang paling besar dosanya di dunia ini. Umar menjawab, apakah dosamu lebih besar daripada langitnya Allah? Orang itu menjawab, dosaku jelas lebih besar Umar. Lalu kata sahabat Umar, mari kita ke rumah baginda Rasulullah Muhammad untuk mempertanyakan, apakah dosamu bisa diampuni oleh Allah atau tidak? Lalu sahabat Umar membawanya ke hadapan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah bertanya kepada orang itu, wahai manusia, apa yang membuat engkau menangis? Orang itu menjawab, aku merasa orang yang paling dosanya terbesar di dunia ini ya Muhammad. Apakah engkau menyentuhkan Allah? Tidak. Apakah engkau membunuh? Tidak. Kalau tidak, niscaya dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa saya lebih besar ya Rasulullah, dan dosa saya tidak akan diampuni oleh Allah. Ceritakan wahai anak muda, apa yang membuat engkau merasa dosamu tidak diampuni? Lalu anak muda ini bercerita di hadapan Rasulullah Muhammad. Ya Rasulullah, sejak usia 7 tahun, pekerjaanku adalah mencuri kain kafan pada mayit-mayit yang baru meninggal dunia. Satu ketika ada wanita yang meninggal dunia dari golongan kaum Ansor. Maka setelah dikuburkan, orang-orang pergi meninggalkan, malamnya aku gali ya Rasulullah Muhammad. Aku gali kuburannya, aku ambil kain kafannya, aku buka tubuhnya, dan aku ambil kain kafannya. Ketika aku ambil kain kafannya, ternyata wanita ini sungguh molek jelita, sehingga aku tak berdaya menatapnya, dan aku ya Muhammad
memperkosa mayit yang ada di dalam kuburan ini. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu terdengar suara jeritan wanita itu mengutuk saya. Apa yang diucapkan kalimat itu, apa yang diucapkan oleh wanita itu? Wahai durhaka, wahai durjana, laknatullah. Kamu tega-teganya memperkosa aku. Padahal aku sudah dimandikan, aku sudah dikafankan, aku sudah disolatkan. Aku ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau nodai aku ini? Suara itu terus mengiang sehingga aku merasa orang yang paling berdosa di muka bumi ini, ya Muhammad. Mendengar cerita dari pemuda itu, Rasulullah Muhammad bangkit lalu menghardik, wahai pemuda, keluar kau dari hadapanku, tidak ada rahmat untukmu. Pemuda itu menangis terhuyung-huyung, lalu menelungkupkan wajahnya di padang pasir serta bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Dijawab, waalaikumsalam. Ada apa Jibril? Anu ya Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan dan bertanya kepadamu, siapa yang menciptakan manusia? Nabi Muhammad menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan rizki kepada manusia? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menerima taubatnya manusia? Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa ada orang yang datang dengan bertumpuk-tumpuk dosa, memikul dosa-dosa di pundaknya, lalu datang mengharapkan rahmat Allah di hadapanmu? Mengapa kau malah usir ya Muhammad? Bukankah luasnya ampunan Allah itu lebih luas daripada arsy-Nya Allah? Bukankah Allah yang maha pengampun, yang maha ghafur? Mengapa kau usir daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Rasulullah Muhammad mencari pemuda itu dan dilihat dalam keadaan terselungkup. Dia sedang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dibawa oleh Rasulullah Muhammad dan sholat berjamaah bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Rasulullah Muhammad menjadi imam sholat. Rasul membaca hatta zurtumul maqabir. Ketika membaca hatta zurtumul maqabir, terdengarlah teriakan dari pemuda yang merasa dosanya paling besar ini lalu meninggal dunia. Jibril mengabarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya ampunan Allah dan rahmat Allah begitu luas, sebegitu besar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena menjadi umatmu ya Muhammad. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Rasulullah Muhammad, umat yang safatur rahmah, dan kita mempunyai keistimewaan juga menjadi kelompok-kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.